101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers, apa kabar? Masih dalam nuansa Hardiknas tentu saja ya. Dan siang ini Bincang Parlemen akan membahas tentang bagaimana mewujudkan pendidikan berkualitas di DIY dengan dukungan dana pendidikan. Seperti apa ya nanti kira-kira aturannya mengenai dana pendidikan ini, kemudian pelaksanaannya juga akan seperti apa gambarannya. Nah, saya Widya Pradipta akan membahasnya bersama dua narasumber. Yang pertama yaitu Insinyur Imam Taufik ya, Pak Imam Taufik ini anggota Komisi D DPRD DIY ya. Sekretaris nggih Pak nggih? Sekretaris Komisi D. Yes, Sekretaris Komisi D ya Pak Imam Taufik ini. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang Mbak Widya. Kabar baik ya? Pak Taufik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Kemudian Pak Taufik tidak sendiri, sama seperti yang sudah kita share juga di media sosial kita ya Star Lovers ya, bahwa juga bersama Dr. Andes Suci Rohmadi MIP, Kabid Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY. Selamat siang Pak Suci. Selamat siang Star Lovers. Ya, oke, siap ya Pak ya. Karena tema kita hari ini menarik sekali dan ternyata sudah banyak beberapa Star Lovers yang mengirimkan pertanyaannya juga. Tapi untuk Anda yang mungkin juga belum ya, ini masih mikir-mikir mau kirim pertanyaan apa atau menanggapi juga boleh sekali. Silahkan bergabung di WA kita di 0818621013 atau juga boleh kirimkan di akun Instagram kita Star Jogja FM. Di situ ada kolom komentar, silahkan tuliskan di situ aja ya. Yes. Ngomongin tentang kualitas pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta yang memang kita dikenal sebagai kota pelajar ya, Pak Imam dan juga Pak Suci nggih. Nah, ini bagaimana nih dari DPRD dulu ya, Pak Imam dulu nggih. Melihat kualitas pendidikan di DIY itu seperti apa, Pak? Ya, kalau ukurannya gitu ya. Ukurannya adalah jumlah siswa yang harus bersekolah di jenjang SD sampai SMA gitu ya, atau SMK ya. Itu memang kita belum yang terlalu terdepan ya. Sekalipun yang dari sisi kelompoknya ini kita sudah masuk ke istilahnya 5 besar. Tapi masih kalah dengan DKI, dengan Rio, dengan Maluku dan dengan Kalimantan Timur. Jadi dari sisi jumlah anak sekolah yang harusnya sekolah baru mencapai 10,16 ya, 10,16 tahun gitu. Artinya harusnya 15 tahun loh, ini baru mencapai 10,16. Yeah. Ini sudah bagus. Dari sisi minat gitu ya, minat orang untuk belajar di Jogja kita masih paling tinggi di antara daerah lain. Nah, kalau terkait dengan NEM kan sudah nggak ada ya, sudah nggak ada ujian nasional, jadi kita nggak bisa ngukur itu. Oke, itu kalau dari sisi minat ya. Kemudian dilihat dari sisi nilainya sendiri, Pak. Nilai-nilainya sendiri seperti apa nih, Pak Imam melihatnya nih? Ya, termasuk bagus lah. Artinya di antara 1000 SMA, SMK kan karena provinsi kan SMA SMK ya, kita sudah masuk di 10 pertama gitu. Bahkan ada 5 sekolah yang masuk ke 10 besar pertama ya. Artinya itu menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di DIY itu relatif masih terjaga dengan baik gitu. Oke, nah ini kita ke Pak Suci kalau begitu. Apa betul nih kualitas pendidikan di DIY itu masih terjaga dengan baik? Apa yang sudah dilakukan Pemda DIY sendiri nih selaku pemerintah gitu ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di DIY nih Pak Suci? Ya, kalau kami melihat bahwa ya kualitas pendidikan DIY ini masih baik, secara mutu masih baik. Artinya setelah pandemi COVID kita harus recovery untuk mengembalikan kembali proses belajar mengajar di sekolah. Kemudian kemarin kita juga sedang mengikuti pengukuran kompetensi tingkat dunia PISA. Salah satu Jogja menjadi pilot project selain DKI dan Bangka Belitung. Ternyata kita masih baik lah, meskipun memang secara keseluruhan dunia memang skor PISA-nya turun, tetapi dari sisi mutu kaitannya dengan literasi, kemudian numerasinya kita itu masih bisa secara kualitas masih terjaga. Nah, untuk meningkatkan kualitas ini beberapa hal yang mungkin perlu
menjadi fokus kita, dan ini memang menjadi fokusnya Dinas Pendidikan. Salah satunya adalah bagaimana kita meningkatkan sarana prasarana sekolah gitu. Bagaimana kita mau maju kalau sarana prasarana juga tidak memungkinkan untuk bisa menentukan kualitas. Jadi sarana prasarana itu juga menentukan kualitas. Kemudian gurunya, guru sebagai yang akan mentransfer knowledge, pengetahuan, kalau tidak kita latih, tidak mengikuti perkembangan proses pembelajaran yang selama ini secara kebijakan pusat dilakukan, ini juga akan menghambat mutu juga. Kemudian yang kedua, program pembinaan kurikulum. Kurikulum memang tahun ini kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, di mana lebih banyak materi-materi berbasis project-project, sehingga anak dituntut untuk kreatif, inovatif gitu ya. Nah, ini memberikan bahwa kebijakan pusat yang ditangkap daerah sebagai merdeka belajar itu bisa dilakukan, dan ini di dalam rangka kita meningkatkan kualitas. Kemudian yang lainnya lagi terkait dengan penyediaan bantuan pendidikan. Kalau kita bicara kualitas, kita juga harus bicara tentang masalah akses dulu. Ya, masih banyak anak-anak kita, siswa-siswa kita yang secara akses pendidikannya masih belum bisa. Kalau kita di kewenangannya provinsi, SMA, SMK, anak umur 16-18 ini yang seharusnya bisa mendapatkan perhatian, terutama bagi mereka dari kalangan ekonomi tidak mampu. Nah, ini juga menjadi perhatian, karena jangan sampai nanti angka partisipasi sekolah kita yang merupakan standar pelayanan minimal kita itu kecil atau kurang. Nah, ini yang menjadi PR kita untuk kita dengan dukungan tentu saja dari DPRD Provinsi Komisi D, bantuan banyak beasiswa yang kita salurkan untuk meningkatkan kualitas itu banyak, atau meningkatkan akses pendidikan untuk anak-anak masuk itu banyak. Ada beasiswa kartu cerdas untuk biaya personil, ada beasiswa jaminan kelangsungan pendidikan, di mana ya bagaimana anak-anak itu yang ya kadang-kala karena masalah-masalah pendanaan pendidikan, kadang-kala juga ijazahnya ditahan dan seterusnya. Itu ada kasus-kasus yang seperti itu. Kemudian juga bagaimana kita juga berkolaborasi mendorong antar sekolah, kemudian industri dan kemudian juga komunikasi untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih baik, lingkungan yang aman, nyaman, lingkungan yang iklim kebinekaannya bagus, kemudian yang iklim inklusivitasnya juga bagus. Jadi itu yang sebenarnya kita inginkan, nanti lingkungan belajarnya bagus, gurunya bagus, sarprasnya bagus, pasti kualitasnya juga akan mendukung itu. Tapi kalau ya sarprasnya juga kurang, kemudian gurunya juga tidak mengikuti proses perkembangan memahami tentang proses belajar mengajar, kemudian juga lingkungannya juga tidak memungkinkan pembelajaran yang enak, tenang, kemudian banyak masalah-masalah di situ, ya saya kira nggak akan memberikan dampak kualitas pendidikan. Tapi itu tadi yang saya sampaikan adalah yang memang kita fokuskan untuk kita garap jadi di dinas seperti itu. Oke, jadi ada beberapa indikator tadi ya yang disampaikan oleh Pak Suci, bahwa ini menjadi bisa dibilang nilai ya untuk nilai-nilai yang harus terus dikejar terus gitu ya di indikator-indikator tadi, yang termasuk juga ada akses yang ternyata menjadi tantangan tersendiri ya Pak Imam ya. Nah, ini seperti apa nih Pak Imam selaku DPRD juga gitu ya untuk membantu nih, kira-kira apa yang harus dimaksimalkan nih untuk bisa meminimalisir atau kalau perlu memberikan nilai 0 nih pada tantangan yang banyak tadi ya Pak ya untuk kualitas pendidikan di DIY ini. Ya, kalau terkait dengan tantangannya kan tadi sampaikan oleh Pak Suci ya, jadi masih ada persoalan ya, dan sekaligus kebutuhan ya, yang harus dijawab oleh pemerintah daerah dan masyarakat ya. Jadi ada dua komponen tadi ya disampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan sarana prasarana gitu. Misalnya ada ruang kelas ya, perlu dicek apakah ada yang sudah rusak berat atau rusak ringan. Saya kira ini bagiannya harus dievaluasi dengan baik dan itu harus diselesaikan, Mbak ya. Dan ruang kelas itu adalah sarana utama siswa-siswi itu untuk belajar. Ini tantangan itu. Dan saya yakin ya DIY itu masih ada
ruang-ruang kelas di SMK dan SMA yang kondisinya itu mungkin perlu segera dilakukan perbaikan atau rehab, baik rehab kecil ataupun rehab besar. Di samping juga kalau sekarang ini butuh kenyamanan ya, tentu saja ya bagaimana membuat ruang kelas itu menjadi semakin nyaman ya untuk belajar siswa-siswi kita gitu ya. Sudah ada beberapa kelas di SMK yang sudah ber AC gitu misalnya gitu ya. Tapi yang lain belum gitu. Lah ini kan ini tantangan bagi semuanya gitu ya, baik pihak sekolah, pihak Dikpora terutama ya, dan juga masyarakat gitu. Bagaimana supaya betul-betul siswa itu betah ya belajar di rumah. Yang kedua tadi sampaikan juga tantangannya adalah bagaimana pertama ya, ini adalah mencukupi kebutuhan guru. Jadi saya beberapa kali ketemu dengan atau turun ke lapangan ya, ketemu para kepala sekolah itu. Ya, mereka salah satu yang masukannya adalah bagaimana guru yang ada di sekolah itu kekurangannya segera dipenuhi misalnya gitu ya. Karena kan ada ketidakseimbangan antara yang pensiun dengan yang masuk gitu. Walaupun sekarang ini ya ada proses penerimaan P3K gitu ya dan sebagainya. Tapi saya kira itu katanya itu ya, saya belum tahu persis datanya, itu juga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan di lapangan gitu. Itu baru pertama, kecukupannya dulu. Yang kedua, nah ini tadi disampaikan ya, faktor kualitas guru sendiri gitu. Ini juga masalah ya. Kenapa? Karena memang dari data yang pernah saya baca itu ya belum semua guru itu ya. Ini misalnya kalau standarnya adalah sertifikasi, ini belum semua guru tersertifikasi ya. Artinya kalau dalam konteks misalnya orang mengemudi pakai SIM, tentunya SIM-nya belum jadi gitu. Semuanya. Jadi ini imbasnya apa? Ya kalau orang belum sertifikat kan imbasnya pada tunjangan sertifikasi. Nah, itu kan. Dan itu yang membuat ketenangan, kenyamanan mereka bekerja gitu. Nah, ini artinya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana siswa itu sendiri itu tantangan gitu. Artinya ada siswa yang didorong mogok gitu. Nah, yang putus sekolah dan seterusnya. Kalau tadi sudah siapkan oleh kita ya, Komisi D dan Dikpora itu ada anggaran yang kita siapkan untuk beasiswa Pak Suci deh. Beasiswa kartu cerdas. Kartu cerdas ada yang untuk kelangsungan pendidikan lah itu sudah kita siapkan juga. Tapi kan ini dinamis Pak, jadi tidak mungkin itu stagnan begitu, mesti ada setiap tahun itu ada tantangannya gitu. Oke, dan tantangan tadi tentu saja perlu dukungan gitu ya Pak Suci dan ya Pak Imam. Salah satunya adalah dukungan pendanaan, karena nggak mungkin sarana prasarananya mau diperbaiki kalau nggak ada dana bagaimana. Kemudian juga untuk meningkatkan kualitas guru kalau tidak ada bimbingan dan sebagainya juga bagaimana. Nah ini nih jadi pendanaan itu jadi poin penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan ya Pak Suci ya. Nah seberapa besar sebenarnya Pak ini alokasi pendanaan untuk kualitas pendidikan? Ya kalau sesuai amanat Undang-Undang Dasar ya, kemudian juga Undang-Undang Sisiknya dan yang lainnya, memang amanatnya harus 20% dari 20%. APBD. Tetapi kita sudah mencapai 26% sebenarnya Mbak. Ya, karena kebetulan anggaran bidang pendidikan ini tidak hanya di Dikpora saja, tapi ada juga di Dinas Perpustakaan Arsip Daerah, karena terkait dengan juga di sana lebih kepada bagaimana budaya membaca, literasi dan seterusnya. Nah, itu kita sudah 26%. Hanya memang masih didominasi dari dana 20% ini memang lebih kepada pembenahan di sesi sarana prasarana dan yang lainnya. Untuk guru juga ya ada, cuma memang kita masih perlu terutama yang di sekolah. Benar tadi disampaikan oleh Pak Imam Taufik bahwa kita itu sebenarnya sudah darurat kebutuhan guru sebenarnya, tapi kan kita tidak boleh mengangkat sendiri gitu ya. Ini harus juga yang mengangkat adalah ya pemerintah dalam hal ini ya. Pemerintah pusat pun kadang-kala kalau kita minta kuota sekian juga kadang-kala belum tentu diberikan sekian gitu. Nah ini memang ya menjadi kendala, sehingga kadang-kala sekolah itu karena supaya layanannya tetap ingin berlangsung itu mengangkat dari yang digaji dengan komite. Dana komite.
Nah, komite kadang-kala juga terus ya mengambil langkah yang cepat saja, yang menarik dari orang tua. Nah, kadang-kala ini yang ya kadang-kala di masyarakat itu menimbulkan polemik gitu, karena kok sekolahnya menarik anggaran terlalu tinggi, belum lagi sekolah kalau tidak transparan penggunaannya, kan ini menjadi polemik di satuan pendidikan. Oleh karena itu memang ketika sekarang ini DPR dengan inisiatif Komisi D untuk menelurkan Raperda pendanaan pendidikan ini, supaya memang kita ingin sebuah payung regulasi yang jelas di dalam kita melangkah untuk kualitas pendidikan di DIY. Jadi kita kan jangan hanya layanan pendidikan yang apa adanya kan. Jogja sebagai kota pelajar kan harus dipertahankan. Betul. Ya, kalau misalnya kita hanya layanan pendidikan apa adanya, ya kita lama-lama juga SDM Jogja ini akan kalah dengan di wilayah-wilayah lain. Nah, ini bagaimana? Ini yang perlu juga harus menjadi komitmen bersama, karena untuk mencapai generasi emas 2045 itu mestinya tolok ukurnya, fokusnya harusnya kepada sumber daya manusia gitu. Nah, ketika sumber daya manusianya tidak didukung penuh dari sisi pendanaan dan yang lainnya, ya ini nanti bagaimana mutunya? Mutu itu pasti. Jadi dana ini, pendanaan pendidikannya kan berkorelasi positif terhadap mutu, Mbak. Dananya kurang, yang mutunya mesti bagaimana? Pasti itu sudah. Nah, ini coba kita lihat di universitas yang secara pendanaan tercukupi juga akan menjadi lebih baik. Tapi kalau yang kurang juga akan begitu. Di sekolah-sekolah swasta yang pendanaannya bagus, pasti mutunya bagus, Mbak. Di yang agak kurang, ya gimana ya, hanya untuk layanan operasional aja berkurang gitu. Nah, ini akan korelasinya seperti itu. Kalau kita ingin maju kualitas pendidikan, ya memang harus, kalau orang Jawa mengatakan ya jerbasuk iki mau beyo gitu. Jadi ya sesuatu itu tetap harus ada yang ini. Apalagi secara regulasi peraturan perundang-undangan itu memang pendanaan pendidikan ini masih jadi tanggung jawab ada pemerintah daerah, dan juga tetap melibatkan partisipasi masyarakat. Gitu. Masyarakat dalam artian di sini berarti wali murid ya, Pak ya? Tidak, masyarakat itu bisa banyak. Masyarakat itu bisa wali murid, bisa dunia usaha, dunia industri, bisa stakeholder pendidikan terkait, alumni juga masuk di situ, itu masuk masyarakat gitu. Ya, tapi kadang-kala partisipasi itu hanya dikenakan kepada wali murid saja gitu. Padahal dia bisa secara kreatif, inovatif, bisa mencari sumber-sumber pendanaan dari yang lain. Sponsor ya, Pak ya. Cari sponsor ya. Nah, ini yang jadi polemik juga untuk wali murid. Waduh, udah bayar sekolah, belum lagi ada partisipasi sumbangan dan sebagainya. Itu ya, Pak ya, yang akhirnya membuat orang tua juga aduh pusing nih kalau aku dibebankan segini banyak pembiayaannya seperti itu ya. Nah, ini menarik juga karena DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta juga sedang menggodok ini ya, Pak Imam ya. Ada Raperda nanti yang ini belum selesai ya, Pak ya, masih usulan ya. Usulan Raperda ini sudah dibahas ya. Raperda tentang pendanaan pendidikan ini sudah disetujui secara kelembagaan oleh DPRD dan sekarang dalam proses pembahasan dengan pemerintah daerah. Oke, nah kita nanti juga akan tahu gambarannya seperti apa gitu ya, supaya juga clear ya, Pak ya, untuk Star Lovers juga. Nanti Raperda ini akan membahas dananya seperti apa, apakah ada batasan dana atau peraturan yang seperti apa juga gitu ya, supaya tahu. Nah, untuk Star Lovers juga mungkin yang juga bertanya-tanya, wah apa ini menarik ini, bisa langsung gabung aja bersama kita di sini di 0818621013 untuk line WA kita, atau juga di Instagram kita Star Jogja FM. Kita akan segera kembali. Star Lovers masih di Bincang Parlemen. Saya Widya Pradita tidak sendiri, saya bersama dengan Sekretaris Anggota Komisi D DPRD DIY Bapak Imam Taufik, kemudian juga bersama dengan Kabid Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Bapak Suji Rohmadi di sini. Yang tadi kita sudah membahas lumayan gitu ya, tapi belum banyak sih, cuma lumayan. Jadi kalaupun Star Lovers ini agak telat mendengarkan gitu ya, atau telat bergabung, nggak apa-apa ya, tenang aja, karena acara ini juga disiarkan melalui live streaming
penting gitu ya. Nanti bisa dilihat di YouTube kami juga. Dan tadi membahas tentang mutu. Ternyata mutu kualitas pendidikan di DIY ini melibatkan banyak hal. Kemudian juga berkolerasi dengan yang namanya dana. Nah, ini nanti akan diklirkan dananya melalui raperda yang sekarang sedang dibahas oleh DPRD gitu ya. Pak Imam nih yang akan menyampaikan. Sebenarnya dasar dari raperda pedoman pendanaan pendidikan ini apa ini Pak Imam nih? Yang pertama ya, sebenarnya kan perda tentang pendanaan pendidikan itu sudah ada. Jadi perda nomor 10 tahun 2013. Judulnya sama, perda tentang pendanaan pendidikan DIY gitu. Hanya saja ya, setelah keluar Undang-Undang nomor 23 2014 ya, di mana kewenangan ya pendidikan itu sudah dibagi-bagi gitu. Jadi untuk TK, SD, SMP itu kewenangannya ada di kabupaten, dan untuk DIY atau provinsi kewenangannya adalah di sekolah SMA, SMK, dan SLB. Sudah pada tentu perda yang ada ini dianggap atau dinilai sudah tidak relevan ya dengan perubahan undang-undang yang ada. Itu yang pertama gitu. Yang kedua ya, kita ingin berikan rasa nyaman gitu ya, tenang bagi para stakeholder, terutama guru, kepala sekolah di sekolah-sekolah ya, dalam hal yang urusannya dengan pendanaan, agar mereka memiliki regulasi yang bisa menjadi pegangan bagi mereka untuk mengelola sekolah. Dalam hal ini konteksnya adalah dalam hal pendanaan. Nah, kemudian di lapangan ya, ini kan ada kesenjangan gitu. Kesenjangan antara kebutuhan minimal gitu, kebutuhan minimal per siswa ya, dengan yang mereka dapatkan gitu. Sekedar gambaran ya, untuk apa istilahnya itu ya, biaya operasional pendidikan per siswa. Ini kalau tingkat SMK teknik gitu, itu kan normatifnya ya sesuai yang diatur di Pergub nomor 20 tahun 2003 itu 5,5 juta. Sementara dana yang mereka dapatkan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini berkisar sekitar 3,75 gitu ya. Artinya masih ada gap di situ ya, antara kebutuhan yang harusnya dipenuhi dengan yang mereka dapatkan gitu. Nah itu, jadi makanya di sini kemudian cari gimana caranya supaya kebutuhan minimal itu minimal loh Mbak, minimal itu bisa terpenuhi gitu. Nah yang paling mungkin ya adalah bagaimana melibatkan masyarakat ya, dalam ini orang tua, agar ikut berpartisipasi gitu, untuk memenuhi sebagian kebutuhan pendidikan yang ada di sekolah level SMK dan SMA. Ini itu yang paling utama. Di samping itu memang di perda yang sedang dibahas ini juga diatur banyak hal yang terkait dengan pendanaan, soal beasiswa ya, soal macam-macam lah di situ. Nanti ada sekitar 43 pasal yang sudah mulai dibahas ya. Kemarin baru sampai di bab menimbang, masih di awal sekali gitu udah. Nah itu Mbak, jadi itu yang melatar belakang kami. Di samping itu memang ada aspirasi ya, yang kuat dari pelaku di lapangan, bagaimana ingin memberikan solusi terhadap persoalan kualitas ya, yang salah satu solusinya adalah bagaimana memenuhi standar minimal ya untuk kebutuhan pendidikan per siswanya gitu. Oke, jadi ini melibatkan masyarakat, tadi juga disampaikan oleh Pak Suci, masyarakat dalam artian tidak hanya orang tua siswa, tapi juga stakeholder terkait gitu ya. Dan ini pasti nanti akan menjadi polemik ketika orang tua yang merasa waduh kondisi ekonomi saya saja susah, apalagi mendapatkan istilahnya kayak ini ya, sumbangan gitu ya Pak ya, belum biaya pendidikannya, ini masih disuruh nyumbang. Nah ini bagaimana nih Pak nanti Pak? Ini saya Pak Suci? Pak Imam dulu. Jadi yang namanya sumbangan ya, itu kan sudah jalan sekarang ini.
sumbangan sifatnya sukarela ya, tidak ditentukan waktunya gitu. Dan prakteknya di lapangan itu juga begitu. Jadi antara komitmen dengan realisasi itu ya kadang-kadang jauh gitu. Saya sudah beberapa kali berkunjung ke sekolah-sekolah ya, terkait dengan sumbangan ini ya. Ini biasanya ya, realisasi dari komitmen yang sudah disampaikan oleh para orang tua itu ya sekitar 50%, bahkan yang cuma 30% gitu. Sehingga tentu saja sekolah nanti akan menyesuaikan dari sumbangan yang ada itu untuk memenuhi sebagian kebutuhan mereka yang ya sebenarnya penting gitu. Makanya sekarang ini kan banyak sekolah-sekolah yang ya, sifatnya ya penting jalan yang efisien dan seterusnya itu. Tapi untuk memenuhi target-target yang mereka harapkan itu ya berat gitu. Saya kebetulan pernah saya pernah jadi komite sekolah di SMA 1 Wonosari gitu. Waktu itu memang ada di sebagian besar kelas-kelas yang dibangun ya di SMA 1 Wonosari itu berasal dari sumbangan orang tua. Dan kualitasnya sangat bagus. Termasuk ada masjid yang cukup megah di situ. Jadi sangat megah di SMA 1 Wonosari itu juga semuanya sumbangan orang tua gitu. Jadi tidak mungkin kalau misalnya tidak melibatkan mereka dan sekolah bikin masjid, nggak mungkin gitu. Jadi harus seperti itu. Jadi banyak hal, apalagi ya kaitannya misalnya ya untuk peningkatan prestis dan pengalaman siswa. Misalnya dulu kan ada misalnya anak SMA itu ya ini kunjungan ke Singapura misalnya gitu. Nah itu kan nggak mungkin ditanggung oleh APBD gitu. Nah mesti harus melibatkan orang tua ya supaya anaknya itu punya pengalaman di luar negeri dan seterusnya. Dan itu sangat berarti nantinya ke depannya itu. Nah seperti itu. Ya. Oke, jadi di lapangan nih ya Pak Suci menganggap bahwa ini banyak yang kontra juga ya Pak ya terkait dengan pembiayaan atau sumbangan ini, karena kan faktanya banyak yang menolak karena keberatan Pak, karena faktor ekonomi dan sebagainya. Ini apa yang terjadi sebenarnya sih Pak di lapangan, kenapa akhirnya hingga banyak polemik yang tadi Pak Suci sendiri juga sampaikan gitu ya. Jadi gini, terkait dengan pendanaan pendidikan itu sebenarnya kuncinya itu adalah transparansi pengelolaan keuangan. Jadi sepanjang satuan pendidikan itu mengelola keuangan, apalagi yang nanti bersumber dari masyarakat, apakah itu bentuknya pungutan pendidikan ataupun sumbangan pendidikan, asalkan itu dikelola secara transparansi, dipergunakan untuk apa. Saya kira masyarakat itu untuk menyumbang itu juga tidak akan terlalu kalau bahasanya awal gitu. Tapi untuk pendidikan anaknya saya kira semua juga nggak ada masalah. Hanya memang dibutuhkan nanti di perda ini memang nanti juga akan menyampaikan terkait dengan pengendaliannya, pengawasannya supaya betul-betul digunakan untuk layanan pendidikan sebaik-baiknya. Kan memang yang harus dilakukan oleh sekolah itu adalah ya transparansi digunakan untuk apa. Nah kemudian untuk layanan pendidikan saya kira masyarakat nggak masalah kan. Nah ini yang kadang-kala mungkin sering ada hal-hal sampai laporannya juga ke dinas, itu adalah yang mungkin pemahaman baik itu komite sekolah ataupun juga terkait dengan apa itu sumbangan pendidikan misalnya ya. Sumbangan pendidikan, nah nanti di raperda ini akan betul-betul dikupas sumbangan pendidikan itu seperti apa toh gitu. Kalau namanya sumbangan mesti sukarela gitu ya. Artinya memang dituntut di sisi sumbangan pendidikan itu adalah kerelaan dari yang pengen nyumbang. Artinya kan ya besarannya ya sudah tidak ditentukan, waktunya juga tidak dibatasi kapan harus ini gitu dalam pendanaan. Nah di sekolah itu ya itu namanya sumbangan. Nah ya memang kalau sumbangan sebagaimana diatur dalam Permendikbud 75 tahun 2016 tentang komite sekolah itu hanya bisa digalang oleh komite sekolah, tidak bisa oleh satuan pendidikan sumbangan itu. Jadi ya sudah, satuan pendidikan tidak perlu terlalu masuk ke dalam ranah sumbangan pendidikan. Itu biar komite sekolah yang bergerak. Tetapi kami sampaikan, komite sekolah dalam menggalang sumbangan itu juga jangan sasarannya hanya orang tua saja.
tetapi juga punya kreatif inovatif untuk mencari dari alumni bisa, kemudian dari CSR ya, itu jadi ada kreatif inovatif yang dilakukan oleh kaum muda. Kalau semua itu nanti dibebankan kepada wali ya memang terasa berat gitu. Dan dengan kemampuan yang di perda nanti kemungkinan juga akan mengatur bahwa anak dari keluarga ekonomi yang betul-betul tidak mampu, saya kira ini juga akan mendapatkan afirmatif kebijakan. Pemerintah daerah mesti turun tangan untuk bisa mencukupi. Walaupun tadi beasiswa yang sudah kita sampaikan itu sudah ada, tetapi nanti mungkin dengan raperda ini nanti bisa lebih memayungi itu, supaya tidak terjadi setiap tahun setelah PPDB selesai mengumpulkan orang tua. Itu yang terjadi adalah di sana sering terjadi ya malah ada yang melaporkan baik ke ombudsman, ke DPRD Komisi D itu sering ada yang melapor ke DPRD juga, yang intinya bahwa pada waktu rapat tidak setuju, tapi setelah rapatnya ya merasa keberatan. Ya takutnya mungkin ya biasanya takutnya anaknya nanti tidak, karena orang tuanya tidak mau mengikuti yang lain nanti dibenci dan seterusnya. Ini juga kekhawatiran orang tua begitu. Tetapi intinya adalah bagaimana mengkondisikan agar semua merasa memiliki. Pemerintah dalam hal ini punya kewajiban, pemerintah daerah jelas, pemerintah pusat melalui BOS, pemerintah daerah melalui BOSDA dan juga APBD sekolah. Nah, di masyarakat juga ada partisipasi, sumbangan, ataupun nanti kalau memang memungkinkan diatur apakah ada pengulangan pendidikan yang besarannya saya kira akan dibatasi, tidak bisa sesuka hati dari satuan pendidikan, tetap ada batas-batas maksimal yang bisa diatur gitu. Nah, ini diaturnya nanti akan seperti apa nih Pak Imam, gambarannya ke Star Lovers juga gitu ya, terkait dengan keterlibatan, kemudian juga pengaturan supaya ada batasan untuk yang misalnya keluarga miskin tidak perlu menyumbang, katakanlah seperti itu. Nah, ini seperti apa nanti aturannya nih Pak? Ya, saya kira nanti dari beberapa pasal akan diatur terkait dengan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin ya, itu mesti akan diatur supaya mereka itu terbebas dari beban biaya. Nanti tapi ini saya belum pelajari secara tuntas ya, tapi ini dimasukkan bagi kami karena ini kan masih proses ya. Betul. Masih proses pembahasan dan masih perlu masukan dari berbagai macam stakeholder yang ada di dunia pendidikan gitu ya. Ya tentu ini menjadi masukan ya, bagaimana betul-betul yang namanya siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu nanti akan tidak terbebani ya. Bahkan mereka diberikan diberikan bantuan ya, bantuan ya. Kalau dalam kita itu istilahnya kan ada kacer ya Pak Uji. Kartu cerdas itu kan untuk tahun 2023 misalnya gitu ya. Sekarang ini itu ada 15 ribuan ya anak yang mendapatkan kartu cerdas, di mana satu anak itu mendapatkan kalau nggak salah 1,5 juta per tahun gitu. Nah itu untuk mengcover biaya sekolah mereka gitu. Oke, jadi memang ini masih dibahas ya Pak ya, masih terus dibahas, masih tahap awal. Dan ini kalau boleh tahu nih Pak, ini melibatkan siapa saja nanti yang membahas raperda ini, karena kan butuh keterwakilan juga ya dari masyarakat tentu saja. Jadi ini melibatkan siapa saja nih Pak? Ya saya kira banyak sekali yang dilibatkan ya. Jadi yang jelas yang pertama tentu saja teman-teman Pak Suci, kemudian ada inspektorat ya, ada Kemenkumham. Kemudian di luar lingkaran itu kan ada LSM, ombudsman, dan orang-orang yang punya concern di dunia pendidikan tentu akan dilibatkan, dan rencana dalam waktu tidak lama lagi akan kita undang mereka untuk memberikan penyempurnaan dan masukan terhadap proses pembahasan raperda pendidikan ini. Baik, yes. Kita ke pertanyaan dulu ya Pak Suci dan juga Pak Imam, karena sudah banyak dan nanti takutnya tidak terbaca semua. Terima kasih yang sudah memberikan tanggapan nih di nomor WA kita, ini di nomor 4550 ya, terkait dengan pemerataan guru.
Nah ini Pak Suci ini yang akan menjawab ya. Kalau pemerataan itu dilakukan misalnya dengan merotasi guru, kemudian kepala sekolah SMA favorit bagaimana nih? Karena kasihan juga dengan sekolah-sekolah yang ada di pinggiran kabupaten nih Pak. Monggo Pak tanggapannya. Ya sebenarnya untuk mengatasi disparitas pendidikan antar wilayah itu memang salah satunya adalah pemerataan, baik itu inputnya maupun dari sisi tata kelola nanti di satuan pendidikan secara manajemen itu. Nah PPDB berbasis zonasi yang kita lakukan itu sebenarnya bagaimana kita juga bagaimana disparitas antar wilayah itu juga bisa terkurangi gitu. Nah salah satunya nanti kalau inputnya anak-anak sudah, maka yang kedua adalah penataan gurunya itu. Kemudian yang ketiga penataan manajernya atau kepala sekolah. Manajer kepala sekolah ini sebenarnya tiap tahun juga kita adakan proses penilaian kinerja kepala sekolah. Di dalam hal ini juga sebagai bahan untuk nanti mengevaluasi kinerjanya supaya nanti ini cocok, ini berhasil di sini. Kepala sekolah berhasil itu ketika di satu sekolah berhasil, maka dia dipindah ke sekolah yang lainnya, di situ juga berhasil, maka sekolah itu baik, kepala sekolah itu bagus. Ya, jadi yang akan kita nilai adalah bagaimana manajer sekolah dalam menata di situnya. Kalau ada usulan bahwa ya kita lihat, karena memang sekarang itu terkait dengan penataan guru juga tidak mudah. Karena sekarang ini terkait dengan jam mengajar. Ya, betul. Kalau jam mengajarnya tidak terpenuhi, tidak mendapatkan tunjangan profesi guru. Nah, itu akan menimbulkan polemik sendiri gitu. Nanti kalau kita pindah si A gitu ke mana, di sana jam mengajarnya kurang, ya tidak akan turun tunjangan profesi gurunya kan kasihan. Jadi ini juga memindah guru itu juga tidak segampang ini pindah ke sana tidak, akan dilihat di situ jam mengajarnya di situ seberapa. Nah ini yang selalu berproses tiap saat. Nah itu memang permasalahan sendiri yang memang harus dituntaskan itu. Oke, jadi ini sedang berproses menuju ke situ ya. Baik, kemudian di Instagram terima kasih @dewata. Lulusan SMK disebut banyak kurang terserap industri kerja. Nah, ini analisis kritisnya dari pihak DPRD nih, Pak Imam dan juga dari Distrik DIY sendiri, Pak Suci bagaimana nih? Ya, data bisa saja berbicara, artinya kan secara data BPS ada sekian persen anak lulusan SMK tidak terima. Tapi sekarang ini kita itu sedang getolnya kan perda revitalisasi SMK juga sudah dirumuskan. Komisi D kemarin juga sudah mau tahun berapa ya Pak, tahun lalu ya, 2023 sudah ada perda revitalisasi SMK. Bagaimana merevitalisasi SMK ini kan terkaitnya dengan relevansi pendidikan Mbak. Link and match antara apa yang dipelajarkan di SMK dengan kebutuhan industri atau kebutuhan dunia usaha. Sehingga nanti kita ada teaching factory, ada kemudian sekarang ini bagaimana kita sudah punya meningkatkan SMK menjadi SMK BLUD supaya mereka itu bisa belajar seperti kalau dia terjun langsung ke dunia kerja. Dan kita sekolah-sekolah itu sekarang ini harus juga menjalin, SMK khususnya itu harus menjalin kerjasama dengan industri. Sehingga apa yang dibutuhkan industri, termasuk bagaimana kurikulumnya itu ya kurikulum yang memang dibutuhkan oleh industri itu gitu. Nah, kalau bagaimana nanti setelah lulus ya sudah tidak perlu harus ada melakukan pembinaan, training dan lainnya, udah memang siap pakai untuk kerja. Nah, ini yang sebenarnya yang memang jadi pokok garapan kita untuk SMK. Makanya sekarang itu bagaimana kita membentuk seperti ini SMK BLUD kan, nanti SMK habis meningkat menjadi SMK industri, SMK mandiri, nanti habis itu SMK industri. Kalau sudah SMK industri ya akan berkembang, orang itu bisa bekerja di industri SMK-nya yang melaksanakan gitu. Artinya yang menyelenggarakan industri itu SMK dan lulusannya langsung kerja di situ. Itu kan cita-citanya. Cita-citanya. Tapi kita sedang bertahap akan menuju ke situ. Itulah kenapa akhirnya kalau kita melihat beberapa SMK itu sudah ada tulisan ya Pak ya, bekerja sama dengan ini perusahaan ini sebenarnya menuju ke situ ya. Betul. Pak Suci ya. Nah, dari Pak Imam sendiri nih, DPRD sendiri kritisnya seperti apa nih, analisis kritisnya nih? Ya, yang pertama ini sebenarnya tantangan untuk pemerintah DIY gitu ya. Bagaimana agar investor itu bisa masuk ke DIY dengan lebih baik lagi gitu.
Kenapa? Karena memang dunia kerja itu sangat erat hubungannya dengan investasi gitu. Semakin banyak di situ ada perusahaan yang berdiri, maka potensi untuk terserapnya tenaga kerja itu juga cukup tinggi gitu ya, kira-kira gitu. Yang pertama, yang kedua ya bisa jadi sebenarnya mereka itu tidak sebesar angka yang disajikan oleh BPS, karena bisa jadi bahwa mereka itu bekerja yang sifatnya adalah non formal gitu, dan usaha mandiri ataupun mengikuti tapi tidak tercatat gitu. Nah yang ketiga emang ini ya tantangan buat semuanya ya, termasuk Dikpora, terus pihak sekolah gitu ya, agar mereka tuh betul-betul dari sisi pengelolaan siswa agar mereka siap untuk bekerja itu dilakukan sebaik-baiknya, termasuk dengan kerjasama yang baik ya dengan dunia usaha. Saya melihat beberapa SMK ya, kayak kebetulan saya dari Gunung Kidul ya, di Gunung Kidul itu sudah lama sebenarnya bekerja sama dengan beberapa perusahaan, dan hampir setiap tahun gitu mereka itu lulusannya itu ada yang sampai 90% itu terserap di perusahaan itu gitu. Artinya mungkin ya seperti inilah saya kira menjadi yang terakhir saya kira ya SMK yang dianggap atau dinilai memang belum mampu lulusannya terserap dengan baik. Saya kira ini perlu belajar gitu ya dengan SMK yang sudah mapan dari sisi kerjasama gitu ya, kerjasama dengan dunia usaha, sehingga yang selama ini menjadi catatan itu bisa dikurangi lah gitu. Yes, jadi sebenarnya sudah ada beberapa sekolah yang sudah melek istilahnya gitu ya, melek dengan kerjasama itu, ada peluang itu gitu ya. Dan ini tinggal beberapa sekolah lainnya juga mungkin terinspirasi gitu ya dari situ ya Pak ya, termotivasi dari situ juga. Ini berikutnya ada pertanyaan juga dari @Paramita Mahaswari. Sekolah swasta dan berbasis pendidikan modern ini sepertinya makin banyak di DIY. Nah ini pertanda apa ya Pak ya? Apakah kualitas pendidikan yang diselenggarakan pemerintah ini kurang diminati nih, jangan-jangan? Nah ini monggo tanggapannya Pak. Kalau saya menanggapinya ya itu tergantung dari tadi komitmen bahwa kalau kita mau meningkatkan kualitas itu mesti berkorelasi terhadap pendanaannya. Di sekolah-sekolah swasta dengan pendanaan yang cukup tinggi, ya memang mereka sangat bisa untuk melengkapi sarana prasarana yang ada. Sementara di sekolah negeri, sekolah yang diselenggarakan pemerintah, ini kan sangat tergantung dari berapa pemerintah bisa mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikannya gitu. Ya kalau semakin nanti tidak ada pendanaan pendidikan untuk sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, maka jelas nanti sekolah-sekolah negeri ini akan lama-lama juga akan kalah bersaing dengan sekolah-sekolah swasta yang memang ya dari sisi pendanaannya mencukupi gitu ya. Artinya kan memang kami ini idenya juga dari Pak Taufik menyusun kajian juga untuk kebutuhan sekolah swasta itu sebenarnya berapa. Ini sudah tahap penyelesaian, dan nanti kita juga dapat angka kira-kira kebutuhan besarannya, operasionalnya sekolah swasta itu berapa gitu ya. Kalau tidak ada remnya itu kadang-kadang juga ya bisa-bisa saling berlomba untuk biayanya semakin tinggi lah. Kalau semakin tinggi itu ya kebetulan kalau sekolah-sekolah yang di swasta dengan sekolah swasta premium ya saya menyampaikan ya terutama memang ya secara orang tua walinya adalah orang-orang yang mampu gitu ya. Tapi kalau di sekolah negeri ini kan bervariasi ya. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ada yang dari ekonomi tidak mampu sama sekali juga ya ada gitu. Karena jalurnya masuk ke situ ada jalur afirmasi gitu. Kalau di swasta ya siapa yang bisa sekolah di situ ya memang ya yang sudah bisa membayar sekian seperti. Nah ini yang kira-kira nanti juga perlu ada peran serta pemerintah dalam hal ini ya. Memang tadi korelasinya kalau kita memang maju ya memang sisi pendanaan ini juga akan menjadi ini. Kalau sekolah negeri itu hanya dibiarkan sekian seperti ini saja ya layanannya ya hanya mengandalkan dari ada pos dari APBD yang juga tidak begitu besar ya gimana mau bersaing gitu. Ini yang sudah
kalau kita mau meningkatkan kualitas ya Mbak, saya berbicara kalau ingin meningkatkan kualitas kita dari sisi sumber daya manusia. Oke, yes. Dan ternyata kita sudah mepet ini Pak Suci dan juga Pak Imam Taufik gitu ya. Jadi terakhir harapannya dari keberadaan Raperda Pedoman Pendanaan Pendidikan ini seperti apa, baik dari DPRD dulu, kemudian dari distrik juga yang diwakilkan oleh Pak Suci, monggo untuk menutup bincang parlemen kita di siang hari ini. Ya, tentu saja yang paling utama ya, keberadaan Raperda ini membuat payung hukum yang pasti ya, terhadap para pelaku pendidikan ya, baik satuan pendidikan, orang tua, LSM, dinas dan seterusnya, itu semuanya punya pegangan Mbak untuk melakukan atau tidak boleh melakukan sesuatu. Hanya ada pegangan yang fix ya, yang bisa dijadikan rujukan ketika mengawasi atau melakukan sesuatu terkait dengan pendidikan gitu. Yang kedua tentu saja ya, dalam konteks kualitas pendidikan ya, keberadaan perda ini mudah-mudahan ya, ketika semuanya sudah sepakat, kemudian sudah difasilitasi oleh Kemendagri, direvisi dan seterusnya, itu pada saatnya nanti bisa betul-betul meningkatkan ya kualitas pendidikan ya di DIY gitu. Oke. Dan terakhir Pak, kapan ditoknya Pak? Disahkannya nih kapan nih Pak? Kalau disahkan ya, artinya selesai pembahasan di level pemerintah daerah dan di DPRD ya, saya melihat jadwalnya itu ya bulan Juni gitu. Bulan Mei ini sudah sudah rampung gitu. Sudah rampung pembahasan. Kita tunggu ya Robertnya bulan ini akan selesai ya. Kado untuk Hari Pendidikan Nasional. Baik. Terakhir Pak Suci melengkapi Pak harapannya dari Raperda ini Pak. Harapannya atau urgensi dari adanya Raperda Pendidikan, satu, memang kita menginginkan ada payung hukum yang bisa memberi pedoman bagi seluruh stakeholder pendidikan ya. Saya tidak menyebut satu persatu, tetapi seluruh stakeholder pendidikan, termasuk masyarakat yang menyekolahkan anaknya di satuan pendidikan. Nah, di dalam rangka harapannya adalah dengan perda ini nanti bisa memastikan tersedianya anggaran yang memadai untuk layanan pendidikan yang baik, kemudian juga untuk meningkatkan mutunya, juga kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan guru ya. Kesejahteraan guru ya, kalau guru nggak dikesejahteraan juga akan kurang. Kemudian juga infrastruktur pendidikan, kemudian yang terakhir juga menciptakan adanya kesetaraan akses pendidikan bagi semua warga DIY. Nah, harapannya itu yang memang kita harapkan Raperda Pendidikan ini bisa segera terbit, sehingga ya semua orang akan mengacu, karena ini memang produk yang sudah dihasilkan oleh DPRD DIY dan juga eksekutif bekerjasama dalam rangka mewujudkan ini. Ya, harapannya kualitas pendidikan di daerah Yogyakarta menjadi terdepan. Terima kasih. Amin. Ini harapan kita bersama ya, dan Star Lovers juga saya yakin juga mengharapkan pendidikan yang semakin berkualitas di daerah istimewa Yogyakarta supaya tidak tergeser ya Pak. Betul, ya. Yes. Kita sebagai kota pelajar nih harus tetap ada di Yogyakarta, nggak boleh pindah ke kota-kota lain. Iya, garda terdepan ya. Baik. Terima kasih Pak Suci, Pak Imam Taufik juga sudah menyampaikan banyak informasi ya. Kita tunggu ya Pak ya, nanti disahkannya Raperda ini, kemudian semoga bisa berguna juga ya Pak untuk kualitas pendidikan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, saya Wida Pradita juga tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, salam sehat dan sampai jumpa.